Hai para pecinta film, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Pitland Hunter. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang mencoba bertahan hidup di tengah kehancuran dunia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang dokter yang bernama Jisoo yang berantusias untuk menghidupkan kembali anak yang telah tewas. Ia pun lalu berniat menyuntikkan sebuah serum buatannya sendiri yang telah ia modifikasi untuk menghidupkan orang yang telah mati. Beberapa saat kemudian, datanglah sekelompok pasukan khusus yang menyuruhnya Gisu agar menghentikan perbuatannya. Hal ini dikarenakan Gisu yang telah mengorbankan banyak orang demi eksperimen menghidupkan anaknya lagi. Pemimpin pasukan khusus pun mencoba menasihati Gisu bahwa kewajaran terbaik mencintai anaknya yaitu dengan mengikhlaskannya saja. Namun Gisu merasa tak peduli langsung menyuntikkan serum buatannya. Salah satu anggota pasukan khusus pun langsung menembak Gisu karena dia tak mau mendengarkan mereka. Beberapa saat kemudian, sebuah gempar besar pun tiba-tiba terjadi dan menghancurkan seluruh area kota hingga tak tersisa. Dan kemudian, film pun baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan seorang pria yang bernama Jiwan yang tengah berburu hewan di masa ini. Sangat sulit sekali mencari makanan dan air bersih. Ketika Jiwan melewati sebuah tempat, terdapat seekor buaya yang akan menjadi buruannya. Ia pun merasa bahagia dan langsung mendekati buaya itu untuk dibawa pulang. Namun tanpa ia duga, ketika tengah terdesak dan akan dimakan oleh buaya itu, datanglah seniornya yang bernama Namsan yang langsung membunuh buaya itu hanya dengan bermodalkan semua parang. Kemudian, cerita beralih ke seorang wanita yang bernama Tsuna yang tinggal berduaan bersama neneknya. Ia pun lalu mengajak neneknya untuk pergi ke area distrik sebab ada informasi bahwa Namsan akan menjual daging buruannya kepada semua orang. Di area distrik, diperlihatkan semua orang yang berbagi air minum. Walaupun air itu sangat kumuh, mereka semua terpaksa meminum air itu karena sulit mencari air bersih. Tak lama kemudian, datanglah Namsan bersama Jiwa yang mengumumkan bahwa mereka menjual daging buaya yang merupakan hasil buruan semua orang. Langsung mengantri panjang demi bisa memakan sepotong daging buaya karena di masa ini uang sudah tak berharga lagi. Mereka pun menukarkan sepotong daging dengan sebuah barang yang mereka miliki. Peradaban pun bisa dikatakan telah kembali ke pederapan kuno. Ketika tiba giliran Juna bersama neneknya, Namsan pun langsung memberikan potongan daging yang cukup banyak. Beberapa saat kemudian, datanglah sekelompok penyintas. Tak lama kemudian, ketua penyintas itu juga berniat membawa Suna secara paksa. Ciwan yang melihatnya pun langsung mengejar beberapa orang menyelamatkan Suna. Akan tetapi karena para penyintas itu berjumlah cukup banyak, Ciwan pun harus dihajar. Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun kembali melanjutkan aktivitas dengan normal. Saat hari menjelang sore, Namsan pun mengajak Siwon untuk kembali pulang sebab dagangan mereka berdua laris. Mereka pun melihat sekelompok orang aneh yang berpakaian serba hitam. Siwon pun langsung mendatangi Suna sebab merasa takut jika kelompok orang itu adalah orang-orang jahat. Suna langsung menjelaskan bahwa mereka adalah orang baik yang menawari untuk tinggal di apartemen dan sekolah di sana. Pemimpin sekelompok itu yang bernama Ibu Kim pun menjelaskan bahwa tujuannya adalah mencari anak remaja sebagai aset masa depan. Mendengar hal itu, Chiwo pun merasa tak rela jika harus berpisah dengan Juna. Namun jika semua ini demi kebaikannya, ia pun terpaksa harus merelakan anak ini. Ibu Kim pun juga menjelaskan bahwa kehidupan Juna akan terjamin di sana. Di perjalanan, Suna bertemu dengan seseorang wanita seumuran yang bernama Juye yang berasal dari pemukiman lain. Juye lalu mengajak Juna untuk menjadi sahabat. Juna langsung menerimanya sebab dia sudah lama tak melihat orang yang seumuran. Juna bersama Juye lalu saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sudah saat menempuh perjalanan yang sangat cukup jauh, nenek dari Suna dan seorang pria lansia pun langsung merasa lelah sebab mereka yang tak kuat jalan lagi.
Ibu Kim pun langsung memerintahkan anggotanya untuk membawa kedua lansia itu tempat kelompok mereka yang ada di sekitar sini. Awalnya Suna tak mengizinkannya, namun Ibu Kim pun menjelaskan bahwa dia akan mengobati nenek dari Suna dan akan menyebutnya pada esok hari. Mendengar hal itu, Suna pun merasa sedikit lega walaupun hatinya masih merasa ragu. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di sebuah tempat dan pasukan militer yang sudah siap menjemput mereka. Ketika semua orang diperintah untuk masuk ke dalam mobil, Suna pun memilih tak ikut masuk sebab ia ingin menunggu neneknya. Ibu Kim mencoba meyakinkan Suna bahwa neneknya akan baik-baik saja. Sementara itu di tempat yang lain, ketika Jiwan tengah berburu, ia pun tak sengaja melihat terbunuhnya nenek Suna oleh bawahan Ibu Kim. Merasa sangat marah, Jiwan pun langsung mengejar kedua orang itu pun tanpa ampun. Si Jiwon pun merasa sangat kewalahan sebab kedua orang ini yang terus bangkit seakan tak memiliki rasa sakit. Saat Jiwon tengah terdesak akan kesulitan melakukan serangan, datanglah Namsan yang langsung menolongnya. Perkelahian pun kembali berlanjut dan terjadi semakin sengit ketika Jiwon berhasil menyembak lawannya dengan menggantungnya ke atas tiang. Lawannya pun malah memotong kakinya sendiri seakan ia sudah gila. Melihat hal ini, Jiwon pun tak bisa berkata apapun dan mulai kehilangan fokus. Beralih ke Suna. Setibanya ia di apartemen, muncullah Dokter Giso yang langsung menyapa mereka semua. Ia juga mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab dan memimpin apartemen ini. Mereka semua lalu diberikan sebotol air bersih secara cuma-cuma. Mereka semua pun langsung meminumnya. Tak lama kemudian, datanglah Namsang bersama Jiwan dan juga Unyu. Namsan lalu berteriak kepada Tiger yang ada di sana. Tiger yang mendengarnya pun langsung sedikit ketakutan dan menyuruh Punggi untuk membantunya melawan Namsan. Jika menang, ia akan menganggap semua hutangnya menjadi lunas. Pertarungan pun lalu terjadi di antara tim dari Namsan dan juga tim dari Tiger. Hanya bermodalkan 3 orang berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Ciwan melepaskan puluhan orang yang biasa menjadi tahanan dari Tiger beralih ke apartemen. Dokter Kiso pun mengumumkan kepada semua orang tentang siswa berprestasi di dalam kelas 2. Orang tua siswa itu pun lalu mendapatkan hadiah diberikan tempat tinggal yang nyaman untuk sementara itu. Seluruh orang tua yang baru tiba di tempat ini langsung menyuruh anaknya untuk belajar dengan mereka dibawa ke dalam kelas pembelajaran. Beralih ke Suna ketika baru masuki kelas. Ia pun diperintahkan untuk memperkenalkan diri kepada semua murid. Anehnya, manusia di sana semua memiliki tanda di belakang telinga mereka. Dan pandangan mereka juga kosong. Ditambah lagi yang mereka pelajari adalah tentang kehidupan abadi yang ditulis oleh Dr. Gizu. Suna lalu bertanya kepada Ibu Kim dan dokter apakah neneknya telah tiba dengan raut wajah sedih. Dokter Kiso pun beralasan bahwa nenek dari Suna sedang sakit parah dan ia harus dirawat selama beberapa hari. Dari sini, Suna mulai merasa curiga dengan keadaan di apartemen ini. Malam harinya, Suna diam-diam pergi ke kamarnya dan berniat mencari keberadaan dari nenek. Ia lalu mendatangi ruangan dari Dokter Jisoo yang ada di lantai atas. Sementara itu, ruang pengemasan air, orang tua dari Choi memaksa Dokter Jisoo agar mempertemukan mereka dengan anak mereka. Suna yang berhasil masuk ke ruangan Dokter Jisoo. Ia pun melihat riwayat eksperimen Dr. Gisu yang menewaskan puluhan orang. Dr. Gisu membuat eksperimen regenerasi reptil yang ia terapkan ke tubuh manusia. Tujuannya agar tubuh manusia bisa megenerasi tubuh sendiri ketika rusak. Tak lama kemudian, datanglah orang tua dari Joya yang dibawa oleh Dr. Gisu. Orang tua dari Joya pun langsung merasa ketakutan setelah melihat Joya yang menjadi subjek eksperimen. Beberapa saat kemudian, Joye langsung menghembuskan napas terakhir. Melihat hal ini, Dokter Gizu pun langsung merasa marah dan membunuh kedua orang tua dari Joye. Ia merasa gagal lagi untuk menghidupkan anak yang telah tewas. Tak diduga Suna malah ketakutan oleh Dokter Gizu. Kini Suna akan menjadi target eksperimen selanjutnya dari Dokter Gizu. Singkat cerita, setelah terjadi keributan sepanjang waktu,
Sementara itu, Unyu bersama Jiwan yang tiba di ruangan atas, mereka pun harus berhadapan dengan Jarsan Won. Unyu lalu menyuruh Jiwan untuk pergi lebih dulu. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara Unyu dengan atasan sendiri. Ketika Unyu mulai kalah dalam pertarungan, Jiwan pun langsung mengajaknya untuk bergabung. Namun Unyu langsung menyerangnya dan mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus jadi kelinci. Percobaan dari Dokter Kiju. Pada akhirnya, Unyu pun harus dilempar dari atas apartemen hingga tak sadarkan diri. Beralih Jiwan, ia pun mendatangi ruang kelas dari lalu ia menyandra Ibu Kim dan menyuruh untuk mengantar di mana Suna berada. Saat mereka melewati ruangan tangga, muncullah Charwon yang ingin mengajar Jiwan, namun dari arah belakang datanglah Namsan yang langsung mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi lawan. Di lain sisi, Dokter Gisu merasa heran mengapa serumnya dari Suna tak seperti biasa. Tubuhnya pun langsung berubah aneh setelah mencoba serum itu. Suna lalu mengatakan bahwa dia tak meminum sebotol air yang diberikan olehnya. Ia sudah menyadari jika air itu sudah dimodifikasi. Tepat pada saat Suna akan dibunuh, datanglah Jiwon yang menyuruh Dokter Gisu untuk melepaskannya. Setelah itu Jiwan, Dokter Gisu pun langsung kabur dari sana dan melemparkan sebuah bom ke dalam ruangan. Namsan yang melihatnya pun langsung mencari keberadaan dari Jiwan dan juga Suna. Beruntungnya mereka berdua berhasil selamat. Saat Dokter Gisu akan pergi dari apartemen, dia pun langsung dihajar oleh semua orang karena telah menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan. Tak lama kemudian, Dokter Gisu pun langsung berubah menjadi monster. Ia pun lalu menembakkan masal yang berada di sana. Datanglah Namsan yang langsung menembakkan Dokter Gizu. Singkat cerita, pada akhirnya semua masalah pun berhasil diatasi oleh Unyu lalu berterima kasih kepada Namsan dan lainnya karena telah membantunya. Unyu juga memperolehkan mereka apabila ingin tinggal di tempat ini. Tak lama kemudian turunlah hujan yang membuat seorang pun merasa senang sebab sudah bertahun tak turun hujan. Film pun tamat dan pesan dan kesan dari film ini adalah jangan terlalu berambisi untuk menghidupkan orang yang sudah mati karena tak mungkin bisa hidup kembali. Oke, sekian dan terima kasih.